Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Anak-anakku semua, sebenarnya saya akan membekali kalian dengan pemahaman tentang peringatan Maulid ini. Kalau saja bertemu dengan orang-orang yang membid'ahkan Maulid itu, kalian tersebar di mana-mana dan kelompok itu ada. Bahwasanya kelompok itu menggunakan dalil apa? Pertama, riwayat Bukhari Muslim, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Yang kedua, iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kullal muhdatsat bid'ah wa kullal bid'ah dhalalah. Ada lagi yang ketiga, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kullu muhdatsat bid'ah wa kullu bid'ah dhalalah. Begitu. Ini hadis yang paling santer dipergunakan orang yang menolak peringatan Maulid. Kita bisa menjawab dari dua aspek. Kita bisa menjawab dari dalil mereka sendiri, kemudian dalil yang kita pakai sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin an-nabil mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajmain. Anak-anakku semua, 95 sanawiyah, 98 aliyah, pada pagi hari yang cerah ini, pada tempatnya lah kalau kita sama-sama kembali lagi dan tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya jualah sehingga acara ini yang tertunda-tunda akhirnya hari ini dapat terlaksana dengan kehadiran kita semua. Alhamdulillah. Berbicara tentang hikmah Maulid Rasulullah, bahwasanya kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas bumi ini jauh-jauh tidak sama dengan kehadiran manusia siapapun juga. Karena tidak seorang pun di dunia ini yang kehadirannya diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmatan lil alamin. Kalau memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatul alamin, maka semestinya alam ini, dunia semuanya memperingati kelahiran beliau, menyambut kelahiran beliau dengan segala rasa gembira sebagai kecintaan kita kepada beliau dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin ada postingan yang masuk di HP saya. Ada beberapa orang ditanya, tapi saya lihat dalam bahasa Arab. Bagaimana sekiranya Rasulullah
itu ada hadir di depanmu. Dan yang bersangkutan itu sulit untuk bicara. Begitu terharu, hanya ditanya bagaimana sikapmu andai kata Rasulullah ada berdiri di depanmu. Saya biasa katakan, seorang pejabat, katakanlah kepala desa umpamanya, apabila masyarakatnya mengatakan bahwasanya kepala desa kita ini adalah rahmat buat desa kita, si 77 itu kesina, si 77 itu gelok, nah semakin naik, semakin berharga. Bagaimana kalau camat? Bagaimana kalau bupati? Bagaimana kalau gubernur? Bagaimana kalau presiden? Kalau rakyat mengatakan ini presiden kita adalah rahmat buat bangsa kita, Masya Allah. Tapi Nabi besar kita bukan skala nasional, tetapi skala alam. Skala alam. Kata ahli tafsir, yang disebut dengan alam itu ialah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu alam. Makanya kalau orang tidak mau memperingati hari lahir beliau itu, terkesan orang itu sepertinya memandang enteng dan menganggap biasa-biasa saja itu kelahiran Nabi Muhammad. Sebagaimana tidak ada juga seorang manusia di dunia ini yang oleh Al-Quran itu diperintahkan kita dengan bahasa yang sangat halus untuk menjadikan beliau itu sebagai teladan. Dan tidak ada seorang di dunia ini yang diminta oleh Allah untuk kita jadikan teladan kecuali beliau. Ketika Allah di dalam surat Al-Anbiya 107 mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ahli tafsir mengatakan ini punya 3 makna. Pertama, kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali karena adanya engkau rahmat buat alam semesta. Ketika mengatakan kecuali engkau, berarti sosok pribadi beliau itu rahmat. Dan dengan adanya sosok pribadi beliau itu rahmat, disitulah letak firman Allah Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian makna yang kedua, kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali karena adanya engkau membawa rahmat. Dalam makna yang kedua ini berarti apa-apa yang dibawa oleh Nabi kita itu semuanya adalah rahmat. Kalau saja di dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk nikah, berarti nikah itu adalah rahmat. Ada kita punya senior dulu di Kairo. Dia sebagai ketua perhimpunan mahasiswa Indonesia di Kairo dari Aceh. Sudah lama datangnya, baru saya tiba di sana. Lalu lama tidak kawin. Tanya-tanya, mengapa beliau itu sudah masanya untuk nikah belum nikah? Padahal tahu betul itu bahwa Nabi mengatakan man ragiba an sunnati walaysa minni. Ajak tosi gak tersinggung belai. Mak bicara bawah mak ya. Maka dai fatasufu kumakre te makwa kunadik makwa ajak mu macai. Apa de tu makwa. Kumakre te makwa kuna makwa memang ko ajak tu macai apa makwa memang ko. Tanya-tanya
teman, ternyata beliau itu terlalu banyak kriterianya. Terlalu banyak kriterianya baru dia mau nikahi seorang perempuan. Dan ya sampai saya datang itu belum pernah menemukan kriteria itu secara utuh yang dia syaratkan. Malah saya sampai tinggalkan Mesir belum nikah karena itu kriterianya belum terpenuhi. Yang penting dalam hal ini carilah di mana ada persamaan-persamaan yang banyak, terutama dalam hal-hal yang prinsip. Kepada Farah ni kutuh bismillah tawakal Allah. Karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah perlunya kita nikah itu supaya saling menutupi kekurangan masing-masing. Bahwasanya ayat yang mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatal alamin itu dibarengi dengan ayat al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Kalau tadi arti daripada wa ma arsalnaka illa rahmatal alamin, kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali karena adanya engkau, makna pertama, dan kecuali karena adanya apa yang engkau bawa adalah rahmat. Itulah relevan dengan ayat yang mengatakan al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Hari ini saya telah sempurnakan bagimu agamamu. Kesempurnaan ajaran yang menjadi rahmat tadi itu. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan saya sempurnakan nikmatku dengan kesempurnaan pribadi Nabi Muhammad. Jadi antara ayat 107 Al-Anbiya dan 21 Al-Ahzab itu sangat sinkron. Karena ayat 107 mengatakan tadi itu, kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali karena adanya engkau rahmat, dan karena adanya engkau membawa rahmat, maka dalam hal ini berarti rahmat membawa rahmat. Rahmat sosok pribadi beliau, rahmat ajaran dibawa beliau. Kalau saja ada sesuatu ajaran yang belum nyanda otak kita, bukanlah berarti kekurangan ajaran itu atau ketidaksempurnaan ajaran itu, tetapi ketidaksempurnaan akal kita untuk mencapai adanya ajaran itu sebagai rahmat. Contoh yang sekarang ini mengenai masalah zakat. Di mana masyarakat belum sampai pemahamannya terhadap zakat itu sebagai rahmat, pasti masih zakatnya kurang. Di mana masyarakat sudah mulai memahami bahwa zakat itu adalah rahmat, maka zakat itu sudah mulai banyak. Di sinilah terjadi perbedaan-perbedaan yang terjadi antara daerah dengan daerah. Umpamanya saja, Baru dengan Parepare, dengan Pangkep, dengan Maros, malah dengan Makassar. Baru 2 tahun yang lalu, pengurus Basnas menerima Zakat Award dari Basnas Pusat. Penghargaan yang tertinggi dalam pengelolaan zakat, dikatakan pengumpul yang terbaik seluruh Indonesia 2018. Di mana kalau kita banding dengan daerah tetangganya yang masih minim zakatnya. Apalagi jika dibanding dengan potensi yang dimiliki, seperti saja Pangkep. Kalau dibanding dengan Baru dari segi penduduk, dari segi potensi alam, itu sangat jauh beda. Sangat jauh beda. Sangat di bawah Baru.
Tetapi kenapa perolehan zakat lebih tinggi di baru daripada pangkep? Berarti di sini sudah masyarakat sudah menyadari adanya zakat itu rahmat, sementara di sini belum. Dan kalau ada yang menyadari, tidak disampaikan zakatnya kepada pengurus, itu juga masalah. Dan karena tidak sampai zakatnya kepada pengurus, tidak terdata dan tidak sampai laporannya ke pusat, menyebabkan angkanya kecil. Barangkali sulit untuk dicerna oleh otak kita bahwa masa di baru yang sudah mencapai 18 M, sementara pangkep tidak cukup 1 M, sama sekali tidak masuk akal. Dan diakui sendiri oleh ketuanya. Sipan rasa mufid nasi di parafi di ME. Itu contoh. Padahal zakat itulah rahmat. Demikianlah semua ajaran di bawah Nabi itu semua rahmat. Asal dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dilaksanakan sebagaimana mestinya. Lalu hal yang kedua, adanya tadi disampaikan oleh ketua kita tentang karikatur Nabi Muhammad, dan tidak perlu kita tanggapi. Yang penting kita tetap jalan sebagaimana ajaran agama kita. Begini ya, bahwasanya apa yang disampaikan orang sekarang terhadap Nabi kita dan terhadap Islam pada umumnya itu bukan barang aneh dan bukan barang baru. Stok lama itu. Kenapa? Itu sendiri ada disebutkan di dalam Al-Quran. Bagaimana mereka menganggap Nabi kita orang gila. Bagaimana mereka menganggap Nabi kita tukang sihir. Macam-macam gelar yang diberi kepada Nabi. Tapi apakah Nabi menanggapi? Tidak. Hanya jalan terus dakwanya. Jalan terus dakwanya. Kenapa? Karena begini. Nabi kita itu penuh hatinya dengan kebaikan. Tidak ada satu sudut di dalam hati beliau itu keburukan. Sementara orang Arab berkata, "Iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma uhza minkum." Kalau Allah mengetahui bahwa isi hatimu itu adalah kebaikan, maka Ia akan memberikan kebaikan lebih daripada yang engkau berikan. Oleh karena itu, maka kita sebagai pengikut dan umat dari Nabi Muhammad ini amanah. Ketika Al-Quran mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, itu bagi orang yang tidak tinggi kecerdasannya, tidak menjangkau bahwa itu sebenarnya perintah. Itu sebenarnya perintah, tapi perintah halus. Ada orang nanti langsung fi'il amar baru mengatakan perintah. Tapi fi'il amar tidak hanya perintah itu tidak selamanya dalam fi'il amar. Malah fil amar ada kalanya dalam bentuk fil madi. Rahimallahu, itu contohnya rahimallahu itu doa sebenarnya. Semoga Allah merahmat dalam bentuk fil madi. Maka sama umpamanya. Ini pintu. Bagi orang yang rendah kecerdasannya, nanti dianggap perintah, dikatakan buka pintu itu. Baru dia tahu, oh ini diperintahkan. Tapi bagi orang yang tinggi hanya dikatakan lebih bagus, pintu itu bagus kalau terbuka. Pintu itu bagus kalau terbuka. Itu bagi orang cerdas sudah mengatakan ini perintah sebenarnya supaya kita mau buka pintu. Beginilah juga ini, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwasanya ada pada Rasul itu sebenarnya itu perintah tapi secara halus. Bahwa ikuti Nabi Muhammad. Kenapa? Supaya engkau juga menjadi rahmat di mana saja kamu berada. Di situ sasarannya. Karena kalau Nabi Muhammad adalah rahmat buat alam semesta, maka ayat Al-Ahzab 21 ini adalah perintah kepada kita supaya kita itu menjadi rahmat di mana saja kita berada. Dan saya harap
Inilah yang kita harus lakukan ya, sebagai umat Nabi Muhammad. Tahu diri kita, naki is'al. Kalau kita mencerdasi ini, memahami ini, maka saya kira ya, inilah membuat rata-rata alumni DDI Mangkoso itu ya laris manis di mana-mana. Karena ajaran yang disampaikan kepada kita demikian. Contoh saja di dalam organisasi kita, ketika terjadi ujian buat DDI, terutama Mangkoso mendapatkan serangan-serangan macam-macam, adakah santri tahu hal itu? Tidak ada. Tidak ada, karena kita tidak pernah ungkap itu kepada santri. Buat apa? Buat santri itu yang penting belajar dengan baik. Nanti setelah mereka jumpana baru didengar. Ya kok ada begini? Kenapa ini tidak pernah disampaikan kepada kita? Tidak perlu kalian tahu. Ya, tidak perlu kalian tahu. Alhamdulillah ujung-ujungnya berakhir juga. Ya, angin ribut itu yang pernah menimpa kita. Tapi ya, dalam hal ini kita syukuri kepada Allah, kita diselamatkan oleh Allah. Kenapa? Dasarnya tadi kembali itu. Iyalamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum. Kalau Allah tahu isi hatimu kebaikan, maka Ia akan berikan kebaikan kepadamu lebih daripada yang engkau berikan. Itulah Nabi Muhammad, dicemohkan, diejek, diapakan, dan berakhir dengan cobaan pembunuhan kepada beliau. Tidak ada yang dibalas dengan kejahatan. Kenapa? Karena sebagaimana tadi pepatah Arab, faqidur syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya tidak bisa memberi. Faqidur syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya tidak bisa memberi. Kalau seseorang itu hatinya penuh dengan kebaikan, ia tidak bisa berbuat jahat, karena ia tidak punya. Tidak punya kejahatan dalam hatinya. Begitu Nabi Muhammad. Semakin sedikit kejahatan dalam hati seseorang, semakin sedikit peluang untuk berbuat jahat. Sebaliknya juga begitu. Kalau hati seseorang penuh dengan keburukan, maka sulit kita tunggu untuk berbuat kebaikan, karena sumbernya itu hanya keburukan. Hanya keburukan. Ya. Anak-anakku semua, sebenarnya saya akan membekali kalian dengan pemahaman tentang peringatan Maulid ini. Kalau saja bertemu dengan orang-orang yang membid'ahkan Maulid itu, kalian tersebar di mana-mana, dan kelompok itu ada. Bahwasanya kelompok itu menggunakan dalil apa? Pertama, riwayat Bukhari Muslim, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Yang kedua, iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kullal muhdatsat bid'ah wa kullal bid'ah dalalah. Ada lagi yang ketiga, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kullu muhdatsat bid'ah wa kullu bid'ah dalalah. Begitu. Ini hadis yang paling santer dipergunakan orang yang menolak peringatan Maulid. Kita bisa menjawab dari dua aspek. Kita bisa menjawab dari dalil mereka sendiri, kemudian dalil yang kita pakai sendiri. Dalil mereka itu mengatakan apa? Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Minta dibaca baik-baik.
minta dibaca baik-baik dan dipahami baik-baik. Siapa yang melakukan pembaharuan dalam agama kita ini, ma laisa minhu, yang tidak bersumber daripadanya, dan tidak bersumber dari ajaran agama, yang tidak bersumber dari dasar-dasar agama, itulah bahwa radon. Lalu mereka menerjemahkan apa? Maulid itu bid'ah. Alasannya tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Sekarang, apakah dalilnya tadi mengatakan siapa yang mengadakan pembaharuan yang tidak pernah dilakukan Nabi, bid'ah, tertolak? Hadisnya tidak mengatakan yang tidak pernah dilakukan Nabi, tapi hadisnya mengatakan yang tidak berdasar dari agama. Oleh karena itu kita kembali kepada dasar agama. Dasar agama apa? Dasar agama adalah Alkitab dan As-Sunnah. Kitab dan As-Sunnah. Sunnah ini 3 macam. Yang mempelajari ulumul hadis, sunnah itu 3 macam. Pertama, sunnah kauliyah. Sunnah berdasarkan ucapan Nabi. Dan inilah yang paling banyak. Yang mana itu setiap yang mengatakan kala Rasulullah, kala Rasulullah, kala Rasulullah, kala Nabi, itulah sunnah kauliyah namanya, karena kala-kala. Kemudian yang kedua, sunnah fi'liyah, berdasarkan fi'il Nabi, perbuatan Nabi. Yang berdasarkan fi'il Nabi itu sahabat yang bicara, Nabi kalau begini-begini. Ya itu. Ini tidak banyak. Sementara mereka itu membedakan maulid gara-gara tidak dilakukan Nabi. Sama dengan membedakan barasanji karena tidak dibaca oleh Nabi. Bagaimana Nabi membaca barasanji dan berapa ratus tahun sesudah Nabi baru pengarang barasanji hidup, lahir. Ya. Sementara dalilnya tadi tidak mengatakan siapa yang melakukan hal-hal yang baru dalam agama kita ini yang tidak bersumber daripadanya. Tidak mengatakan yang tidak dilakukan oleh Nabi. Andai kata hadisnya mengatakan yang tidak dilakukan oleh Nabi, ya masuk lah. Tapi hadisnya mengatakan yang tidak bersumber malaisa minhu fahuwa radon, yang tidak bersumber daripada ajaran agama itu. Ajaran agama dasarnya kitab, As-Sunnah. Sunnah 3 macam, kauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Mana takririyah? Nabi tidak lakukan, Nabi tidak ucapkan. Sahabat yang melakukan lalu diketahui oleh Nabi dan Nabi diamkan. Apa-apa yang dilakukan sahabat walaupun tidak dilakukan Nabi, ketika Nabi tahu lalu Nabi diamkan, maka itu berarti pengakuan Nabi, berarti itu boleh. Salah satu contoh, hadisnya Amr bin As pada tahun ke-8 Hijriah disuruh oleh Nabi memimpin pasukan ke Ghazwatus Salasil, suatu perang. Kebetulan musim dingin. Di tengah malam berkemah di padang pasir, udara sangat sejuk, sangat dingin. Tiba-tiba ini Amr bin As, pimpinan pasukan, junub dia. Agak ngarik kalau purana andre na junukeun. Lalu dia mau mandi, takut. Kalau saya mandi ini mati saya karena dinginnya. Mati saya karena dingin. Lalu tayamum dia. Salat subuh, dia memimpin salat subuh karena dia komandan. Memimpin pasukan salat subuh dengan tayamum, sementara pasukannya dengan wudu. Ini juga jadi pertanyaan buat dirinya, apakah ini bukan pelanggaran yang saya lakukan? Menjadi imam pada orang yang berwudu, sementara saya sendiri hanya tayamum. Pulang ke Madinah, dilapor sama Nabi. Apa kata Nabi? Kamu memimpin pasukanmu, sementara kamu hadas. Di sinilah menjadi alasan buat ulama bahwa tayamum itu tidak mengangkat hadas, hanya membolehkan salat. Akibatnya niat wudu beda dengan niat tayamum.
niat wudu, nawaitul wudu'ah li rafa'il hadasil asgar. Itu lafadznya. Niatnya di hati, lafadznya di mulut, di lidah. Nawaitul wudu'ah li rafa'il hadasil asgar, mengangkat hadas kecil. Tapi niat tayamum, nawaitut tayamumah listibahati salah, untuk membolehkan salat. Tidak mengangkat hadas, tapi sudah membolehkan untuk melakukan salat. Yang Nabi mengatakan, kamu memimpin pasukanmu salat subuh, sementara kamu hadas, karena hanya dengan tayamum. Lalu dia menjawab, wahai baginda Rasul, saya takut mati karena terlalu dingin. Saya berpikir kalau saya ini mandi, mati saya. Sementara Al-Quran melarang kita bunuh diri. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian bunuh diri, Allah Maha Penyayang kepadamu. Masa kamu mau bunuh diri padahal Allah sangat sayang kepadamu? Itu haram hukumnya. Jadi saya takut sehingga saya pakai tayamum. Lalu apa reaksi Nabi? Reaksi Nabi hanya senyum-senyum mendengarkan alasan Amr bin As. Ini bermuatan hukum. Hukum apa? Bahwa boleh saja terjadi seseorang itu dengan tayamum mengimami orang yang salat dengan wudu. Itu contohnya hadis ya sunnah takririyah. Saya katakan kita bisa melihat dari dua aspek. Satu tadi itu dari dalil yang mereka pakai sendiri, menolak ini maulid karena tidak dilakukan Nabi. Padahal dalilnya tidak mengatakan seperti itu. Dalilnya hanya mengatakan ya yang tidak bersumber dari ajaran agama. Kemudian bagaimana kalau dalil yang kita pergunakan? Dalil yang kita pergunakan ialah satu, kita semua tahu bahwa dasar agama kita Alkitab dan As-Sunnah. Oke. Lalu maulid itu apa? Peringatan maulid itu apa? Peringatan maulid itu dan peringatan-peringatan hari besar Islam lainnya itu adalah suatu model tabligh akbar yang diinisiatifi oleh ulama-ulama kita. Kata Syekh Saltut, itu pada abad-abad pertama kita belum melihat pentingnya untuk mengadakan itu karena masih dekat orang dengan Rasulullah. Tetapi dalam perkembangan zaman semakin jauh umat daripada Rasulullah. Maka ketika itu ulama mengatakan perlu kita melihat timing yang baik untuk kita lakukan tabligh akbar. Kenapa? Karena perempuan hari Jumat tidak ikut salat, sedangkan Id hanya dua, Idul Fitri dan Idul Adha hanya dua. Ya, untuk Jumatnya tidak ke perempuan. Jadi kalau tidak dipikirkan ini, maka semakin hari semakin jauh umat daripada nabinya, tidak mencintai nabinya. Contoh kita lihat tempoh hari, ada yang membandingkan Nabi Muhammad dengan Soekarno, dengan bahasa yang kedengarannya itu halus, tapi sebenarnya itu sangat tajam, menusuk bahasa itu. Siapa yang berjasa ya dalam kemerdekaan Indonesia ini? Apakah Bung Karno? Lalu mengatakan atau Nabi Muhammad yang mulia, ditambah lagi yang mulia. Semasakah Nabi Muhammad dengan Soekarno? Kemudian yang kedua, Soekarno tidak akan melakukan itu kalau bukan inspirasi daripada ajaran yang dibawa Nabi Muhammad. Jadi lahiriahnya Soekarno, tapi hakikatnya itu Muhammad itu. Karena dengan ajaran Muhammad lah orang mengenal yang namanya jihad. Dengan ajaran jihad lah kita berjuang memerdeka untuk merdeka. Ya, ini yang tidak tapi karena memang niatnya lain, nawaitunya lain. Nawaitunya hanya mau melecehkan Muhammad. Ya, tapi kita okelah. Saya katakan sejak Nabi masih hidup itu sudah dikasih begitu, tapi karena Nabi ini tidak memiliki namanya kejahatan sedikit pun dalam hatinya, sehingga tidak ada yang dibalas
Tetap jalan saja sebagaimana adanya. Sama juga kita dulu di Mangkoso waktu diserang macam-macam, kita jalan terus dengan program-program kita sampai santri-santri tidak tahu sama sekali bahwa ada sebenarnya masalah yang terjadi dalam tubuh DDI yang mereka tidak tahu karena tidak pernah kita singgung. Sampai masalah itu selesai sendiri. Anak-anakku semua, Maulid, Isra Mi'raj, nuzul Quran dan semacamnya itu adalah suatu bentuk tabligh akbar yang digagas oleh ulama-ulama kita untuk menghadirkan masa sebanyak mungkin. Masa sebanyak mungkin. Buktinya sebagai tabligh akbar, kapan suatu pak kampung umpamanya atau suatu organisasi mau melaksanakan macam itu, yang paling penting dibicarakan ialah siapa yang kita undang untuk pembawa hikmah. Tidak asal-asalan siapa saja, tapi harus menjadi keputusan siapa yang akan kita untuk pembawa hikmah. Kenapa? Karena ini tabligh akbar. Umumnya itu orang dari luar yang diundang, bukan lagi hatib-hatib setempat. Kalau memang tabligh akbar, berarti itu berdasarkan perintah Allah. An-Nahl 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Belum lagi ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. An-Nisa 59. Tabligh akbar. Adapun hal-hal macam ini adalah bumbu-bumbunya, bumbu-bumbu yang mungkin berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Yang macam ini kita warisi dari orang tua kita. Yang ini. Saya dapati dari Sumatera ke Kalimantan sampai ke Papua dapati begini. Asal yang menggagas acara itu orang Bugis Makassar. Pasti ada ini hadir. Waktu saya diundang oleh KKSS Maluku, ramai di depan. Ada juga model perahu. Saya tanya gubernur, Pak Gub, apakah masyarakat kita di Maluku ini khususnya di Ambon, kalau mengadakan maulid semuanya begini? Katanya enggak, hanya orang yang berasal dari Sulawesi Selatan. Lalu saya tanya lagi, tahukah Pak Gub apa maknanya itu? Katanya, mana saya tahu. Cobalah katanya terangkan nanti kalau naik di atas. Jadi saya terangkan. Saya katakan ini adalah suatu bentuk yang disebut dengan kearifan lokal orang tua kita. Kita sekarang ini berbicara tentang kearifan lokal. Ini adalah suatu bentuk daripada kearifan lokal orang tua kita. Ini simbol yang punya makna. Terdiri daripada telur, gagangnya yang runcing, kemudian ada kembangnya dengan warna-warninya. Kebetulan di sini adanya yang kurang. Ada yang kurang. Apanya? Malenya. Ya. Ini berarti apa? Telur. Palebu teloi atimu, pacacak jarung iniakmu, malena laumai mala baraka, nasaba mak bunga-bunga atita makukwe rijajinna tauriutusu efamma seri sini nalange. Ini punya makna. Itu saya katakan kearifan lokal orang tua kita yang tidak dipahami orang. Itulah kita warisi. Ya. Palebu telui atimu, pacacak jarung iniakmu, ya. Laumai ya, malena ya itu modern apa aja tuh kabeng itu simbol undangan. Ini simbol kebulatan hati, ini simbol ketajaman niat. Datang kemari, malah baraka itu baraka naruh, katu kadok minyak.
Ya, itu. Kenapa? Nasabak mak bunga-bunga atita rijajianna pamase risinin alange. Luar biasa orang tua kita. Ya. Lalu terkait dengan barasanji. Bid'ah barasanji. Alasannya apa? Tidak pernah dibaca Nabi. Barasanji itu apa? Barasanji itu apa? Barasanji adalah suatu karya riwayat hidup Rasulullah. Dr. Mustamin Arsyad almarhum pernah cerita pada kami bahwa pernah diuji waktu di Mesir mengenai silsilah Rasulullah. Coba sebutkan silsilah Rasulullah. Dr. Mustamin Arsyad hafal barasanji. Lalu terus dibaca wa ba'du fa aqulu wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi ibni Abdullah ibni Hasim terus dosennya mengatakan halas ya bini kamu lulus. Salah satu karya riwayat hidup Rasulullah. Sekarang kita kembali masalah hukum. Apa hukumnya membaca riwayat hidup? Karena ini riwayat hidup. Apa hukumnya? Ternyata di dalam surat Al-A'raf 176 itu perintah Al-Quran. Perintah Al-Quran, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Berkisahlah dengan berbagai kisah, semoga dengan kisah-kisah itu manusia mendapatkan pelajaran, berpikir. Berarti dalam hal ini membaca riwayat hidup atau sejarah yang dapat menjadi pelajaran buat umat manusia, perintah Al-Quran. Dan bukan satu kisah, karena perintahnya jamak, faqsusil qasasa. Qasas bentuk jamak dari kisatun, kisatani, qasasun. Faqsusil qasasa. Perintah Al-Quran. Semua riwayat hidup ataukah sejarah yang dapat menjadi pelajaran buat umat manusia diperintahkan Al-Quran. Kalau saja begitu, bagaimana dengan riwayat hidup Nabi Muhammad? Nah, itu pertanyaan. Bagaimana dengan riwayat hidup Nabi Muhammad? Apakah dari riwayat hidup Nabi Muhammad dapat menjadi pelajaran buat umat manusia atau tidak? Justru tadi kita sudah bicarakan bahwa itu perintah laqad kana lakum fi Rasulillah. Itulah barasanji. Kemudian biasa juga mengatakan, buat apa dibaca, tidak tahu artinya. Bahwasanya dibacanya dalam kondisi tidak tahu artinya itu menunjukkan betapa cintanya kepada Nabi Muhammad, sehingga tidak tahu juga artinya, mau saja dia baca. Coba saja orang itu disuruh salat dalam bahasa Arab padahal tidak tahu artinya. Ini kita membaca barasanji yang tidak tahu artinya itu karena cintanya. Saya kasih contoh. Tahun 60 saya beli pulpen pelikan di Senggol. Ada namanya pasar Senggol dulu di Sentral. Kalau malam pasarnya itu. Ya. Tahun 60 saya beli pulpen pelikan. Itu pulpen pelikan itulah pulpen yang paling top pada waktu itu. Buatan Jerman. Itu pun pulpen bekas. Berpasangan. Lama-lama pulpen ini kena penyakit ayang-ayangan. Cawak-cawak gengi. Iya, sering ada tintanya keluar, mengotori kantong. Lalu saya tidak isi lagi dengan tinta. Kemudian saya hadiahkan kepada Ustaz Muin yang saya selalu tempati rumahnya bermalam kalau ke Makassar. Dan karena senangnya walaupun tidak dipakai menulis, tetap dikantongi. Mengapa dikantongi terus satu pasang pulpen padahal tidak dipakai?
karena cinta. Begitu orang yang membaca Barzanji tidak tahu artinya karena cinta kepada Nabi Muhammad. Sampai tidak tahu juga dia mau baca. Belum lagi berkaitan lain. Berkaitan apa? Bacaan selawat. Kalau saja kita membaca selawat, sekurang-kurangnya itu 19 kali. Itu sekurang-kurangnya. Kalau dibaca Barzanji karena 19 pasal. Sementara Nabi mengatakan, ya jangan hanya itu. Setiap disebut nama Muhammad, jangan kamu berhenti baca selawat. Sampai saya menganjurkan kepada jamaah, sebaiknya kalau baca Barzanji, siapkan sound system. Supaya orang membaca jelas artinya. Kemudian yang diundang itu diharapkan membawa semua tasbih. Sehingga begitu dimulai Barzanji, Poncana hantam dengan selawat terus sampai selesai Barzanji. Tidak dengan cerita. Yang banyak kejadian sekarang kan begitu. Dengan cerita. Bayangkan betapa banyaknya itu pahala yang kita dapatkan dengan membaca selawat selama Barzanji itu dibaca. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, berkah Barzanji ini sudah kita lihat sebelum dibaca. Itu hebatnya. Itu hebatnya. Jadi cukup alasan sekali itu. Ya, ini mengenai bacaan Barzanji. Anak-anakku semua, kita hari ini kumpul-kumpul. Ya, mapasau dani asana. Mapasau dani. Ya. Ini untuk pengobat kerinduan, kangen, perasaan kangen. Dan kumpul-kumpul begini, senyum-senyum bersama itu membawa berkah pada kita. Zirguban tazadat hubban. Zirguban tazadat hubban. Jarang-jarang bertemu, tapi kapan ketemu, Masya Allah, lengket terus. Ya, saya kira itulah yang dapat saya sampaikan pada hari ini berkaitan dengan acara maulid kita yang sekaligus dirangkai tadi, ya, dengan penyerahan ya SK ya ini SBA. Dirangkai dengan peringatan maulid. Tadi ada disinggung mengenai karikatur ajak namu jampangi loh. Yang perlu kita pikirkan saja ini, kita mau berbuat apa yang terbaik buat bangsa kita, buat umat kita, dan buat agama kita. Dan sekaligus itu akan mengangkat nama pesantren kita. Nama pesantren kita. Saya katakan, ya, ajaran yang kita dapatkan di Mangkoso adalah moderasi Islam. Jalan tengahnya ajaran Islam itu. Ya. Bukan Islam moderat. Kalau Islam moderat, terkesan bahwa ada Islam yang tidak moderat. Padahal Islam sebenarnya semuanya moderat. Hanya orang yang tidak moderat. Makanya kita balik moderasi Islam. Moderatnya Islam itu yang kita ajarkan. Adanya moderat. Di mana terbukti ini kalau kita bicara hukum? Ialah ketika berbicara tentang dasar hukum, semua kita menerima Al-Quran. Tidak ada beda pendapat kecuali nanti perbedaan penafsiran lagi, perbedaan penafsiran. Yang kedua, mengenai hadis. Hadis itu ada sahih, ada hasan, ada dhaif, ada hadis ya palsu, hadis mungkar atau maudhu. Ya, berkaitan dengan hadis sahih, hadis hasan tidak ada masalah kecuali pada penafsiran. Yang terjadi perbedaan pendapat mengenai hadis dhaif. Hadis dhaif. Kenapa? Karena dalam hadis dhaif terbagi 3 ulama. Ada yang menolak, ada yang menerima, ada yang menerima secara bersyarat. Ada yang menolak, ada yang menerima, ada yang menerima secara bersyarat. Yang kita ikuti sebagai jalan tengah, moderat, ialah yang menerima secara bersyarat. Dan itu kita bisa lihat dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Dalam mukadimahnya di situ disebutkan. Ya, dengan syarat-syaratnya. Itu kita. Tetapi
ada saudara kita yang itu terkesan keras karena asal dhaif ditolak, dan terkadang dhaifnya itu hanya menurut dia, sementara menurut orang lain tidak dhaif. Nah, disitulah terjadi biasa perbedaan pendapat. Kita termasuk golongan tengah, maka menerima hadis dhaif ya secara bersyarat, tidak menolak secara tegas, tidak menerima secara tegas, tapi menerima secara bersyarat. Ya, anak-anakku semua, marilah kita sama-sama berdoa untuk menghadiri acara kita. Kita mulai dengan bersama-sama membaca pembuka segala kebaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azimi sultanik. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin an-nabil mabu'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan wa tarna ba'dahu tafarrukan marhuman ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan min hawajid dunya wal akhirah fima firida ila qadataha wa rabbana ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma aslih lana dinan ladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunya allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhirata ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Tolong diingat ini yang benar, wallahul musta'an wa alaihi tuklan, bukan tiklan. Jadi minallahi itu dua salahnya. Pertama menambah min di depannya, kemudian yang terakhir baca ti. Ternyata dibuka kamus bahasa Arab yang benar tanpa min. Jadi wallahul musta'an, kemudian wa alaihi at-tuklan, bukan tiklan, at-tuklan. Itu yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi